sekali, senang sekali hari ini di tengah ibadah kita ini kita merasakan hadirat Tuhan ya saudara ya. Ketika kita memuji Tuhan, rasanya kita tidak ingin berhenti ya. Terus kita ingin memuliakan Tuhan karena begitu luar biasanya Tuhan beracara di antara kita. Bahkan saudara, ketika kita mendengar kesaksian ya, saya kaget banget ya. Beberapa hari ini memang kok saya kepikiran terus sama adik saya ini. Saya selalu bahwa dia dalam doa, tapi saya tidak sampai terpikir bahwa di pekerjaannya dia mengalami musibah itu saudara ya. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan dimuliakan ya, karena betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya dia dalam kehidupan kita semua saudara ya. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan itu akan selalu menjadi penolong kita. Tuhan itu akan selalu membuka jalan bagi setiap kita, dan kita tidak perlu takut ya saudara. Puji Tuhan, hari ini saudara saya bersyukur saya bisa berdiri untuk melayani Tuhan. Saya tahu kekuatan dan kesanggupan ini hanya datang dari Tuhan, karena peperangan secara roh saudara, peperangan secara rohani itu benar-benar saya alami saudara. Rasanya saya tidak diberi kesempatan untuk menarik nafas lega ya saudara. Tapi selalu ada saja yang harus saya bawa dalam pergumulan saya. Kadang-kadang saya tuh kalau lagi itu saya di saudara kayak bisa segen gitu loh, padahal saya tidak habis nangis gitu. Tapi karena begitu banyak beban ya, jemaat yang ini ada masalah, sakit, didoakan, ada penyelesaian, nanti yang lain lagi, terus saudara sampai tadi subuh ya saudaraku ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa, Dia memberikan kemenangan dan Dia memberikan kesanggupan. Bahkan saya percaya firman Tuhan hari ini akan mendidik kita dan membawa kita untuk kita bukan hanya jadi orang percaya yang hanya mengharapkan berkat, hanya mengharapkan bahwa hidup ikut Yesus itu enak terus saudara. Tapi kita harus mulai cepat tanggap, kita harus mulai mengerti dan memahami bahwa keadaan sekarang ini tidak seperti beberapa tahun yang lalu, atau mungkin tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Begitu banyak hal yang terjadi, dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan saudara, semua itu sudah tertulis, semua itu sudah dinubuatkan. Bahkan dari sejak perjanjian lama, apa yang akan terjadi itu sudah dinubuatkan saudara. Dan hari-hari ini kita sudah mengalami penggenapan. Jadi karena itu saya dengan Wakil Gembala tentunya punya sebuah kerinduan bahwa jemaat di tempat ini harus semakin menjadi dewasa di dalam iman, mengerti dan mengembalikan apa yang sedang terjadi itu kepada kebenaran yang sebenarnya, sehingga kita tidak menjadi takut atas apa yang sedang terjadi, tetapi kita melalui kebenaran firman Tuhan dipersiapkan ya, dipersiapkan supaya kita nanti tidak terbawa arus, supaya kita nanti tidak menjadi lemah dan hanya dipenuhi dengan ketakutan. Karena mau tidak mau saudara ya, semua memang harus terjadi. Dan apa yang sekarang ini sedang dialami oleh orang percaya, hamba Tuhan ya, orang-orang yang beriman seperti kita ini saudara ya, sedang mengalami begitu banyak pergumulan ya, sedang mengalami banyak hal. Memang saudaraku, Rasul Paulus dia juga sudah menegaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus saudara, bahwa hari-hari ini, yaitu hari-hari yang kita jalani, adalah perjalanan yang penuh dengan peperangan secara rohani. Perjalanan kita ini adalah sebuah peperangan secara rohani, karena kita sedang menghadapi hari-hari yang jahat saudara. Hari-hari yang digambarkan sebagai sebuah perjuangan untuk mengatasi berbagai macam
bisa itu berupa jebakan, bisa itu berupa tipu daya, bisa itu berupa apa ya saudara, seperti roh-roh dunia ini, sistem duniawi yang memang sudah dirancang dengan begitu sempurna oleh musuh kita, saudara-saudara. Jadi intinya kita sedang ada di dalam sebuah situasi yang sangat berat, peperangan rohani yang tidak bisa kita anggap ringan lagi ya. Kepada BPI yang datang beberapa minggu ini, bersyukurlah karena Tuhan sudah mempersiapkan ibu-ibu ya. Barangkali Tuhan tahu ibu-ibu ini gembeng, apa-apa misalnya cuma nangis gitu ya. Tapi ibu-ibu di sini akan menjadi ibu-ibu yang militan di dalam Tuhan ya. Tuhan sudah persiapkan dengan kebenarannya. Bahkan Tuhan memberitahukan ketika kerusuhan itu terjadi, ketika musuh itu menyerang dengan luar biasa, kita tahu alamat kita ya. Hanya berseru kepada Tuhan seperti Raja Hizkia ya, dia hanya berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, selebihnya Tuhan yang bekerja. Amen. Tuhan taruh roh, Tuhan beri roh, sesuatu roh dalam hati Raja Asyur waktu itu, sehingga membuat dia punya pikiran-pikiran yang buruk terutama tentang bangsanya, dan membuat dia harus kembali ke negerinya. Dan di sana Tuhan berkata dia akan dibunuh, dia akan mati di sana di tempatnya sendiri, dan itu terjadi. Puji Tuhan ya. Tuhan ingin jemaat di tempat ini jadi jemaat yang cepat tanggap. Ada sesuatu yang terjadi, kita tidak akan langsung bingung, kita tidak akan kemudian kemerungsung ya, lalu kita melakukan hal-hal yang bodoh dan tidak cermat. Tetapi kita akan diajar oleh firman Tuhan bahwa menghadapi berbagai jebakan, menghadapi berbagai tipu daya dan sistem dunia yang memang sasarannya hanya satu. Beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan hal ini ya. Sasarannya hanya satu, yaitu menghancurkan iman orang percaya ya. Karena itu saudara-saudara, kalau Rasul Paulus sudah sampaikan, tegaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, maka kita pun perlu sebagai anak-anak Tuhan nantinya kita tidak terbawa arus, tetapi kita paham ya bahwa apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi itu memang sudah dituliskan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Mulai hari ini saudara-saudara, kita akan belajar lagi ya, akan ada seri khotbah lagi. Kalau kita sudah selesaikan dengan luar biasa khotbah di bukit, kemudian doa Bapa Kami, dan saya percaya itu membuat jemaat jadi lebih pintar. Amin. Saudara sudah paham tentang khotbah-khotbah yang Yesus sampaikan di bukit? Sepi. Saudara paham arti khotbah Yesus di bukit? Amin. Berarti ini kurang ya. Saudara paham tentang doa Bapa Kami? Nah, ini lebih luar biasa. Kalau begitu perlu dibuka lagi ya catatannya tentang khotbah Yesus di bukit. Saya komplit. Yang catatannya hilang boleh pinjam saya, pinjam aja ya. Karena saya tuh paling teliti saudara. Dari sini saya hanya secari kertas. Di rumah saya punya buku kumpulan khotbah. Jadi nggak mungkin hilang. Yang nggak hilang dipelajari lagi ya. Dan mulai hari ini kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang keadaan manusia akhir zaman ya. Keadaan manusia akhir zaman itu tertulis di dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Surat kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius ya. Pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Tapi hari ini kita akan baca dulu, kita belajar dulu ayat 1 ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara, ini akan kita pelajari karena apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan yang nantinya akan kita hadapi, saudara. Barangkali kita berharap bahwa saudara-saudara kita seiman yang mungkin beberapa tahun yang lalu dan sampai hari ini
masih ada di sebelah kita, masih ada di depan belakang kita, duduk bersama-sama kita beribadah, ya. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, karena Tuhan berharap ya semua kita ini akan menyelesaikan pertandingan iman kita. Jangan ada satupun kita yang jatuh. Tetapi kebanyakan orang Kristen, saudara, ya, di luar sana sampai hari ini selalu ada berita-berita yang tidak pernah kita duga gitu, ya. Setiap kali saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, alumni sekolah Alkitab saya, itu bikin saya tuh deg-degan, saudara, karena ternyata iblis itu sekarang tidak pandang hanya untuk lebih menghancurkan orang yang masih ada di dunia gelap, ya. Contohnya yang suka mabuk-mabuk, yang terikat dengan dosa, ya. Kalau nggak bertobat, nggak kembali ke jalan Tuhan, ya pastikan saja alamatnya tidak mungkin dia sampai ke kerajaan Allah, ya. Tetapi yang menjadi incaran utama sekarang ini justru, ya, seperti firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 itu, wanita yang berbintang, yang punya bintang, ya, itu gereja Tuhan yang berdiri berlandaskan kebenaran, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia itu memakai mahkota dengan 12 bintang, ya. Itu berbicara tentang bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang fasik, orang yang meninggalkan kebenaran, bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bukan orang-orang Kristen KTP, saudara, tetapi justru orang-orang yang diurapi, orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh, yang hidup dalam karunia-karunia. Itu yang pertama-tama sekarang diincar. Karena itu jangan kaget, jangan lemah, jangan kemudian walah wong kae kaya ngono apa neh aku. Jangan, saudara, ya. Kalau kita mendengar ada bapak pendeta ini, ibu pendeta ini, hamba Tuhan itu, ya, mereka jatuh dalam dosa, sedih, saudara, rasanya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman, itulah yang akan terjadi. Sedikit saya ingat perbincangan saya dengan Theo kemarin, ya. Ini kejahatan-kejahatan yang akan terjadi pada akhir zaman ini bisa terjadi pada setiap individu, ya. Dosa-dosa akhir zaman ini bisa ada di dalam pribadi-pribadi orang percaya. Tetapi ini juga bisa terjadi di dalam keadaan. Jadi ada dua arah, saudara, ya. Untuk pribadi gitu, ya, Theo, ya. Kemudian untuk kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita, mungkin di tengah-tengah bangsa kita mungkin. Jadi, saudaraku, peperangan ini benar-benar peperangan yang tidak ringan. Saya lupa mencatat, tapi tadi sempat saya membaca renungan dari seorang hamba Tuhan bahwa peperangan rohani yang dimaksud di sini dalam bahasa Yunani-nya itu berarti bergulat, bukan hanya bergumul, tapi bergulat. Saudara tahu, ya, kalau itu olahraga gulat itu tujuannya satu orang harus bisa menjatuhkan lawannya dengan cara sampai dia bisa menekan tekuknya, ya, sampai dia bisa menekan lehernya. Dan itu artinya kalau musuh itu sudah ditekan bagian lehernya, dijepit gitu, saudara, tidak bisa bergerak, dia akan tampil sebagai pemenang. Ini peperangan kita, saudara. Ini pergumulan kita, bahwa kita tidak hanya sekedar doa bahasa roh sebentar lalu pasti aku menang, nggak bisa, saudara. Ini adalah zaman di mana kita bergulat melawan musuh kita yang sasarannya pasti dia ingin membuat kita jatuh, dia ingin membuat iman kita hancur. Maka ini adalah waktu-waktu di mana kita bergulat. Jangan biarkan musuh yang kemudian berhasil menekan leher kita, membuat kita tidak bisa bergerak. Tetapi kita yang harus membuat musuh itu bisa kita jepit, tidak berdaya. Terakhir kita tekan bagian lehernya, benar-benar dia tidak berdaya. Dan kita tampil sebagai pemenang. Artinya, saudara, pernah lihat olahraga gulat? Waduh, saudara, saya kalau lihat malah takut diri, saudara, ya. Banting-bantingannya seperti itulah. Nah, ini medan kita sekarang itu seperti itu. Kita akan menghadapi jebakan-jebakan dari musuh kita. Kita akan melihat bahwa sistem dunia ini semua sudah dirancang
dengan begitu sempurna oleh musuh kita. Dari cara-cara yang halus sampai cara-cara yang belak-belakan. Semua dia lakukan, tujuannya menghancurkan iman. Karena itu saudara, jangan heran. Jangan heran kalau ada orang beriman yang dulu dipakai Tuhan. Saya saudara punya satu, dulu saya masih remaja, di gereja saya itu ada seorang pengerja wanita saudara. Suaranya bagus, anaknya ini manis sekali, hitam tapi manis ya. Saya tuh tertarik banget, ini orang ini kok semangat pelayanannya itu luar biasa. Terus dia juga basicnya dari seberang ya. Saya lebih kagum lagi saudara ya, namanya Fatimah gitu. Tapi sekarang saya kenal namanya Ibu Melani, dia sudah bertobat ya. Nah dia juga dari seberang sana, saya kagum saudara. Sehingga ketika mereka nyanyi apa itu yang di Galatia 2 ayat 20 itu ya, bahwa hidup ini bukan aku lagi, hidupku bukannya aku lagi. Oh saya lebih tertarik saudara, dan itu yang membuat saya tuh kayak tertanam cinta Tuhan luar biasa. Saya juga ingin bahwa dalam hidup saya ini hanya Tuhan full sepenuhnya berkuasa atas saya, sampai saya merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya. Saudara ngerti hari-hari ini saya sering ketemu di pertemuan hamba-hamba Tuhan ya. Aduh karakternya itu sudah jauh dari waktu dia jadi idola saya, yang membawa saya itu senang banget pengen jadi hamba Tuhan. Lihat cara dia khotbah, lihat cara dia nyanyi, lihat cara dia konseling, lihat semua itu saya tertarik. Saya pengen jadi hamba Tuhan seperti dia. Tapi sekarang saudara, keadaannya itu jauh. Maaf ya, dia sudah kembali ke hidup lamanya, seorang wanita tapi dia merokok lagi. Terus kalau datang ke pertemuan itu saudara, duduknya paling gak sopan. Maaf kata, dengan saya lebih gemuk dia. 100 sekian berat badannya saudara ya. Duduknya nggak sopan, terus makan terus. Itu pemimpinnya lagi bicara, lagi apa, dia ngambil makanan. Terus kalau ngomong saudara, wasak sekali, kasar sekali. Kayak bukan cermin bahwa dia itu seorang hamba Tuhan saudara. Pertama saya ketemu saya kaget, ini toh yang saya idolakan dulu ya. Ini hamba Tuhan yang membuat saya tertarik jadi hamba Tuhan ya. Kok kayak gini? Saudara, jangan kaget ya. Jangan heran saudara. Bahkan saya pesan, jangan saudara lemah, jangan mundur. Kalau saudara lihat dulu siapa yang menginjili kita sampai kita percaya kepada Tuhan Yesus, kok sekarang dia jadi seperti itu? Saudara, dia sudah masuk, dia sudah terseret dalam sistem dunia yang memang sudah dirancang dengan begitu rapi, dirancang dengan begitu sempurna oleh musuh kita. Dan saudara, lebih-lebih nanti ke depannya yang akan kita pelajari adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Di ayat yang ke-1 tadi dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tiba-tiba roh itu membawa saya, Theo bilang, sampai A2 sampai ini, paling enggak sampai kepada manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saya bilang enggak, kayaknya saya harus bicara ayat yang ke-1 dulu. Karena tiba-tiba saudara, hati saya, pikiran saya itu bisa ketika melihat satu ayat ini, kok ada beberapa poin ya. Selama ini saya membaca, kita membaca, oh ya kita harus ngertilah akhir zaman nanti akan datang masa sukar. Cenderungnya kita fokus, mata kita, hati kita tertuju kepada akan datang masa yang sukar. Tetapi saudara, hari ini kita akan belajar lebih detail lagi ya. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan ketahuilah. Diawali dengan kata ketahuilah. Kemarin kan saya agak ada gangguan, terus saya tanya Theo, di bahasa masa kini ini ketahuilah ini apa ya? Ternyata di sana ingatlah, ya ingatlah. Terus saya, wah gitu, kayaknya kok saya lebih cocok yang ketahuilah. Dalam bahasa sederhana mungkin bahasanya begini, kamu harus tahu ya, gitu. Ketahuilah, kamu harus ngerti ya. Nek ketahuilah tuh kok rada enteng, agak tak perberat. Poncong, kamu harus tahu ya, Cong, gitu ya. Begitu ya saudara, mungkin bahasa sederhana yang lebih jelek gitu, yang mungkin lebih bisa kita agak kaget gitu. Ketahuilah, yang nggak tahu tentang hal ini,
itu bahasa-bahasa yang saya suka pakai ya saudara, supaya lebih menyederhanakan dan mungkin lebih membuat kita mengerti. Ketahuilah, kamu harus tahu ya, atau kamu jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang gak tahu apa-apa ya. Kalau yang gak tahu apa-apa itu artinya apa saudara? Bodoh ya. Yang gak tahu apa-apa itu kan bodoh. Ngano-ngano itu orang bodoh saudara ya. Nah Tuhan ingin kita seperti kita dikagetkan saudara. Saya juga dikagetkan. Ternyata untuk menghadapi yang akan datang itu semua orang percaya, tidak boleh tidak tahu. Kamu harus tahu, ketahuilah. Kita harus tahu. Kita tidak boleh jadi orang percaya yang gak tahu apa-apa saudara. Ya, yang bodoh. Yang terjadi waktu manusia di zaman Nuh ya, mungkin kita baca saja supaya lebih malam ya saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 39. Matius 24 ayat 39 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya sudah sampaikan waktu itu ya saudara, bahwa orang-orang di zaman Nuh, dia tuh tidak ngerti apa-apa. Lihat Nuh buat bahtera di musim kemarau, lalu bahteranya dibuat di atas bukit, bukan di dekat pantai. Ini karepe Nuh apa ya? Apa toh yang ada di hati pikiran Nuh? Mereka juga nggak pengen tahu saudara. Mereka juga tidak cari tahu. Apa ini artinya kok Nuh melakukan ini? Ya, mereka masa bodoh. Mereka sibuk dengan rutinitas mereka, ya, sehingga sampai kepada air bah itu datang. Air bah datang, mereka baru sadar, mereka baru ngerti yang dilakukan Nuh itu persiapan untuk masa ini, tapi semuanya sudah terlambat. Karena itu Tuhan mau saudara-saudara, kita menjadi orang-orang percaya yang mengerti tentang segala sesuatu. Amen. Yang tanggap atas segala sesuatu yang terjadi. Jangan masa bodoh saudara. Satu masa bodoh, dua malah metani. Wah ini lebih bahaya. Penyakit yang lebih bahaya tuh ini ya. Terjadi sesuatu malah boleh dipetani. Ini sing salah sopo yo. Ini sing salah sopo yo. Pencipta ini masih ada yang lebih salah lagi. Oh saudara, Tuhan mau semua yang terjadi dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita ini, di tengah-tengah bangsa kita, di kota kita, apapun yang terjadi saudara, kita harus cepat tanggap. Jadi anak Tuhan yang tahu, yang mengerti. Jangan yang tidak tahu apa-apa, yang akhirnya nanti kita sadar, tapi kita sudah terlambat. Saudaraku, Tuhan mau kita ngerti bahwa yang akan terjadi adalah hal-hal yang sangat jahat, seperti yang Paulus ingatkan dan nasihatkan dan beritahukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus ya. Kalau di bahasa masa kini, Alkitab bahasa masa kini itu ingatlah. Oh, saya terus gawe dewe saudara ya. Tapi tepat. Saya ngomong sama Tayo gini, yo, nah ingatlah itu bahasanya gini, eling-eling yo. Benar saudara? Benar ya saya ya? Ingatlah ya, bahasa Jawanya kalau mbah nenek kita ngasih wejangan ke kita, no, do, le, eling-eling yo, dieling-eling yo lah ini. Saudara ya, Tuhan mau kita mengetahui, kita tuh tidak jadi orang percaya yang bodoh. Kita cepat tanggap, kita ngerti, kita tahu, dan kemudian kita ingat, selalu ingat, dieling-eling. Ini ya, dieling-eling ya. Ini saudara arti dari ketahuilah yang dituliskan oleh Timotius kepada muridnya yang bernama Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius saudara, harus diingat-ingat seperti di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, ini saudara ya, nasihat firman Tuhan buat kita. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
ada usaha ya, ada usaha untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah ya. Kemudian kita lanjut saudara, kita kembali kepada 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Setelah kita membahas tentang ketahuilah, maka berikutnya adalah bahwa pada hari-hari terakhir, saya jujur saudara, ternyata selama ini saya punya pemahaman itu kurang pas. Karena saya menganggap selama ini ya, hari-hari terakhir itu yang sering kita dengar, sering kita sebut sebagai akhir zaman. Ternyata ini belum akhir zaman saudara. Hari-hari terakhir itu belum hari-hanya. Hari-hari terakhir itu belum akhir zaman saudara, tetapi hari-hari menjelang akhir zaman. Betul enggak kira-kira? Ya. Hari-hari terakhir itu misalnya menikahnya, hari ini banyak yang nikah. Tadi saya naik angkot bingung saudara, sampai muter-muter sampai agak telat ya. Sama nikah, ditutup sana, ditutup sini. Misalnya hari ini tanggal 27 November ya. Ini hari-hanya. Hari-hari terakhirnya itu kapan saudara? Barangkali dari tanggal 20 sampai kemarin ya. Betul gitu ya. Hari-hari terakhir itu loh, sebelum tanggal 27 November. Nah itu hari-hari terakhir. Kemarin saya buka-buka lagi, saya baca-baca lagi, semua saya baca-baca. Oh, ternyata pemahaman saya selama ini salah saudara. Saya mengartikan hari-hari terakhir itu adalah akhir zaman. Sedangkan akhir zaman itu adalah akhir dari segala sesuatu. Ketika semuanya berakhir, ya, semuanya berakhir, selesai, sudah selesai semua, itu akhir zaman saudara, akhir dari satu zaman. Nah, sekarang ini kita sedang berada di hari-hari terakhir, ya. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita ini sekarang sedang ada di hari-hari terakhir, yaitu sebelum hari di mana semuanya berakhir, atau kesudahan segala sesuatu, atau yang sering kita dengar sebagai akhir zaman. Nah, hari-hari terakhir ini Tuhan mau kita ngerti. Tuhan mau kita tidak bodoh. Tuhan mau kita selalu ingat bahwa akan datang masa yang sukar. Ini seperti sudah harga mati ya saudara ya, kayak NKRI ya saudara. Harga mati. Saya sekarang kok jadi pintar ya. NKRI harga mati. Saya bilang ini masa yang akan datang ini, masa sukar ini juga harga mati. Karena memang itu sudah diberitahukan, itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi gak bisa ditawar saudara, gak bisa ditawar ya. Dulu saya waktu sekolah Alkitab tahun 77 saudara, yang lebih ngeri tahun 78 ketika saya ada di tingkat 2 sekolah Alkitab, itu sudah mulai belajar kitab Wahyu saudara ya. Belajar kitab Wahyu itu paling membuat siswa-siswi itu deg-degan. Saking deg-degannya belum mulai pelajaran sudah pada nangis. Karena di dalamnya itu kan ada masa-masa antikris ya, masa yang sangat menakutkan ya. Lalu guru kami biasanya menyisipkannya dengan kesaksian-kesaksian yang zaman dulu Jepang orang dibunuh caranya bagaimana. Di daerah Madagaskar itu ada ibu hamil yang dibakar hidup-hidup karena dia seiman dengan kita gitu ya. Terus banyak sekali disisipkan kesaksian-kesaksian. Ada orang tua yang anaknya itu masih 5 tahun, kepalanya dijeblos ke tembok supaya orang tuanya menyangkal Yesus. Ada. Jadi saya terutama tuh deg-degan. Saya pikir gini ya, aku tak ada anak ya. Lah nanti aku ada anak, anakku saya cilik, masa antikristus datang dia ini, aku kok bisa kuat imanku gitu. Melihat anak kelaparan nangis, kita tidak punya uang aja kita nangis ya. Apalagi lihat anak kita tuh disiksa di depan mata kepala kita. Maksudnya supaya kita menyangkali iman kita saudara. Waduh, waktu itu saya tuh penuh ketakutan saudara. Makanya saya menikah umur 27 saudara. Tak olor-olor, tak lihat-lihat zamannya, tak lihat aku siap enggak, lahir batinku menikahku siap enggak, segala kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam sebuah rumah tangga sudah tak pikirkan semuanya saudara. Dan begitu saya siap ya okelah menikah. Dan ternyata sampai anak saya jadi pendeta pembantu saudara ya.
Yesus belum datang, saudara. Kenapa? Karena ternyata saya terlalu lugu, terlalu polos, masih bisa dibilang dalam tanda kutip bodoh, saudara. Kapan hari-hari itu, kapan hal itu akan terjadi? Kapan masa antikris itu akan benar-benar datang? Baca keadaannya, baca tanda zamannya, saudara. Benar, saudara? Kalau kita nggak mau bodoh, kita belajar baca tanda zaman. Lihat zaman saya dulu masih bisa KKR di lapangan. Wow, masih bisa. Saya sempat pernah KKR di lapangan, saudara. Pakai bahasa Indonesia, penerjemahnya bahasa Jawa. Karena saya tidak di luar negeri, saya di daerah Wates turun lagi tuh tempat Mbak Wani suka doa itu ya, di daerah sana itu saya di sana. Saya KKR, saya tidak bisa bahasa Jawa yang baik, lalu dipakai terjemahan. Saya itu masih mengalami KKR lapangan. Kemudian menyebar keratap itu masih boleh. Lalu gunung-gunung meletus, gempa bumi, apa itu masih, aduh, sekali gempa bumi itu sepertinya musibah yang begitu luar biasa. Tapi sekarang saudara lihat, ya, Sinabung itu loh, gak habis-habis, saudara. Merapi yang kemarin itu loh, sini belum selesai, sana meletus, sini belum selesai, sana gempa, yang di sini kekeringan, yang di sana kebanjiran. Saya baru bilang, oh kalau gitu dulu aku bodoh ya. Kenapa aku harus takut punya anak kecil datang masa antikristus? Wong tanda zamannya aja belum membuktikan, belum menunjukkan ke arah sana. Tapi saya kasih tahu hari-hari ini, yang sudah punya anak kecil, stop ya. Saya tidak mengatakan bentar lagi antikris, enggak ya. Tetapi yang jelas firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar. Nah, kita akan belajar, saudara-saudara. Masa sukar ini, masa yang sukar ini, nomor satu, dia akan ditandai dengan situasi yang semakin buruk, dengan situasi yang semakin sulit. Ya, bukan saja untuk mempertahankan iman, ini juga akan menjadi situasi yang tersulit buat kita. Ngalami enggak, saudara? Ngalami enggak hari-hari ini? Alami ya? Kita semua ngalami ya? Deg-degan tiap hari. Bayangin, saudara, itu anak kecil, dia harus jadi seorang sahih Tuhan. Ya, baru bubar sekolah minggu, nggak taunya ada bom molotov, saudara ya. Aduh, saya melihat ini, melihat itu, lihat situasi ini, situasi itu, belum bencana-bencana alam gitu ya. Ini, saudara, akan ditandai dengan masa-masa yang sangat buruk atau situasi yang sangat sulit, saudara. Untuk iman kita, untuk apa ya? Untuk kehidupan rohani kita, masa buruk yang akan terjadi itu, ya munculnya pengejek-pengejek gitu, saudara ya. Munculnya orang-orang yang itu ada loh di dalam firman Tuhan ya. Dalam Yudas, coba kita baca dalam Yudas ayat yang ke-18. Yudas 18. Boleh aku? Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Menjelang akhir zaman. Nah, ini salah satu ayat yang saya baca kemarin tuh ini. Menjelang akhir zaman. Berarti kan belum akhir zaman nih. Nah, itu artinya hari-hari terakhir di mana kita hidup, di mana kita ada. Kita akan mengalami peperangan secara khusus untuk mempertahankan iman kita karena datangnya pengejek-pengejek. Mereka yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Pengejek-pengejek tentang apa, saudara? Di dalam suratan Petrus, di sana dituliskan 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, itu orang akan bilang begini, dari sejak nenek moyangmu dulu ya, orang sudah membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kok sampai sekarang Tuhanmu tuh gak datang-datang? Nah, kita bingung lagi, saudara ya. Kita akan jadi bingung lagi. Iya ya, mungkin saya 77 saya sampai takut punya anak, 78 saya tidak pengen nikah. Tapi kok sampai sekarang ya? Oh, saudara, demi firman Tuhan saya katakan, apa yang tertulis di dalam firman adalah ya dan amin.
Tentang waktu dan ketikanya hanya Bapa yang tahu. Tetapi itu pasti, saudara. Karena itu jangan kita terpengaruh. Ketika pengejek-pengejek itu muncul, melemahkan iman kita, mempengaruhi kita. Yang satu itu ya, itu untuk iman kita ya. Kemudian kesukaran, situasi buruk yang lainnya, ya pasti tentang perekonomian. Kehidupan yang akan semakin sulit, kehidupan yang akan semakin sukar. Saudara, bapak-bapak nih terutama ya, suami-suami, saya kasih tahu, kalau ngasih uang belanja sama istrinya, terus, wah biyen sami wis sesasine cukup, saya kok kayak 10 dina wis sabar bae. Jangan dipaido ya bapak-bapak ya. Oh, situasi sekarang ini luar biasa. Kalau dulu Brambang itu seperempat hanya 6.000, bawang putih itu cuma 7.000. Sekarang bawang merah 13.000, bawang putih 10.000. Dan itu sudah lama banget tidak medun-medun, saudara. Saya naik belanja berharap Brambang bawang ini turun harganya, nggak pernah turun. 13.10 itu hanya 1/4 kilo. Saya bilang 1 kilo bawang merah itu ya bisa dapat 5 kilo beras, betul? Betul ya? Berasnya ono. Kalau nggak ada Brambang bawang main masak apa? Itu kan sepertinya itu bumbu itu nomor 1 ya, bawang merah, bawang putih ya. Oh itu harganya nggak turun-turun. Belum yang lainnya kalau saya ceritakan medeni, saudara, harga-harga di pasar. Itu uang merah itu ya 100.000 itu ya. Aduh, nggak ketok, saudara, kalau kita sudah ke pasar. Ini belum apa-apa, saudara. Ini belum apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, masanya itu akan semakin sukar, akan semakin sulit, akan semakin sulit, akan semakin kacau, akan semakin kacau. Ya, ini tanda pertama dari masa sukar yang akan datang. Ya, itu tanda pertama, yaitu situasi akan semakin buruk, akan semakin sulit, ekonomi semakin sulit, mempertahankan iman juga semakin susah, berat ya, peperangannya semakin berat. Sehingga karena situasi yang sulit ini, seperti kalau di catatan saya kasih tanda panah ya, mengakibatkan situasi yang buruk, yang sulit, yang seperti ini, saya kasih tanda panah. Terus sehingga kejahatan akan bertambah. Betul, saudara. Sekarang aja lihat nih, hampir tiap hari ada terjadi beberapa perampokan. Ya, saya ingat waktu krisis moneter beberapa tahun yang lalu ya, lebih medeni lagi itu dulu ya beli, tapi ya ngeri gitu ya, saudara. Orang di dapur nih lagi nanak nasi, dibawa sak dandangi, saudara. Dicolong sak dandangi, itu baru krisis moneter ya. Ya itu belum kesukaran yang puncaknya ya. Itu sampai dadamnya dicolong. Masakan itu loh dicuri. Nah sekarang ini, saudara, kalau timbul kejahatan yang lebih jahat lagi, itu adalah karena situasi yang semakin sulit. Akibatnya kejahatan akan semakin merajalela, ya. Akibatnya kejahatan akan semakin bertambah. Kalau kejahatan bertambah, itu berarti runtuhnya standar iman, standar moral manusia, betul ya? Wah jahat, semua sudah jahat. Ya runtuhlah standar moral manusia ini. Sudah kayak, maaf ya saudara, sudah kayak orang tidak beradab semua, kejam semuanya, egois semua. Itu nanti salah satu manusia akhir zaman ya. Gak mikirkan orang lain. Kamu tidak makan karepmu. Pokoknya sebenarnya kita mikir ke diri sendiri. Pokoknya semua nanti keadaannya itu akan semakin mengerikan, saudara. Moral manusia akan semakin bejat, saudara. Karena apa? Situasinya yang sulit. Sekarang aja coba, saudara. Orang dengan hati yang dingin ya, berani, tega meninggalkan suami dan anaknya yang masih bayi. Hanya untuk apa? Kayak suge. Aku nek karo kae duwe anak bojo, no problem.
Dia anak bojo yo ben. Yang penting kalau aku sama dia, income-ku mengalir terus. Jadi masuk di hati-hati aku lebih dalam nama Yesus ya. Jadi gitu saudara. Semakin bertambah kejahatan, ya otomatis standar moral manusia itu akan runtuh. Nah kalau sudah seperti itu, ya kita bisa bayangkan aja dunia ini akan menjadi seperti apa, dunia ini akan menjadi apa. Di dalamnya ada orang-orang yang seiman dengan kita. Mereka nggak mikir lagi, ini sikapku ini, tindakanku ini, karakterku ini, apa keputusanku ini memuliakan Tuhan atau tidak. Nggak masuk lagi. Yang penting income, yang penting aku terpelihara. Waduh, saudara, dan ini sedang terjadi. Makanya saya ini sedang berdoa keras. Ada satu keluarga Kristen yang suami istri itu dulu sangat-sangat berpotensi dalam pelayanan karena membantu pelayanan saya, saudara. Kemudian mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang-orang yang tahu berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tidak pelit berkorban untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Tapi hari-hari ini rumah tangganya sedang terguncang, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya datang pas hari Sabtu, anak-anaknya ngumpul semua, yang di luar kota, yang kuliah pulang semua. Tiba-tiba waktu sedang berdoa, saudara, anak yang nomor 2 ini dia berlutut, dia nangis sejadi-jadinya. Memang saudara, cukup lama keluarga ini ada dalam krisis kasih gitu ya. Nah sampai anaknya yang nomor 2 ini, dia sangat hancur melihat kehidupan kedua orang tuanya. Satu rumah tapi pisah. Saudaraku, berulang kali saya bilang hati-hati ya, jangan sampai ini benar-benar terjadi. Karena kalau ini terjadi, pengorbananmu yang dari kamu remaja sampai sekarang terhapus. Pertahankan, Tuhan tuh gak suka yang seperti ini. Tapi memang masih berat ya, perbaikannya mungkin masih butuh waktu yang cukup lama. Hanya saya ingin ingatkan kepada kita, saudara-saudara, terutama perhatikan keluarga kita, perhatikan rumah tangga kita, ya, itu sasaran dari iblis. Dengan diguncangnya dengan berbagai macam kesukaran, maka semua kejahatan itu akan terjadi. Dan orang udah nggak ngerti lagi ini biadab ya atau beradat, ini masih manusiawi atau enggak manusiawi lagi, sudah nggak mau tahu. Yang penting aku happy, gitu ya saudara ya. Itu tanda yang kedua. Kemudian setelah itu saudara, kalau sudah moral, standar moral itu runtuh, ya pasti semakin banyak gereja dan orang-orang percaya yang palsu. Ya toh? Pengaruhnya pasti ke iman, saudara. Pengaruhnya pasti ke iman. Ya, aku tidak mau ninggalin Yesus, ya tetap aja ke gereja. Tetapi iman mereka, keyakinan mereka, semua yang mereka lakukan itu palsu. Mereka bukan lagi jadi orang-orang percaya yang sejati. Pasti banyak gereja-gereja nanti yang palsu. Apalagi ini, saudara, dengan masa situasi yang sangat luar biasa buruknya, maka mulailah dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dikatakan orang-orang yang akan murtad, orang percaya yang akan murtad. Lalu setelah dia murtad, atau kenapa dia murtad, saudara? Kita baca 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, kalau situasinya sudah benar-benar sulit, sampai ekonomi juga sulit, sampai udah itu standar moral itu sudah runtuh, dunia sudah mulai kacau balau, kira-kira ada dari orang Kristen yang akan mengikuti penyesat-penyesat ajaran-ajaran setan-setan itu? Bendang sugih, aku tak boleh pesugihan. Ben kerjaanku lancar, aku tak jaluk tulung karo pinter. Wah saudara, kadang-kadang orang pinternya itu
dengan kita lebih pintar. Tapi kok kita sebut dia orang pintar, saya bodoh, saya tinggi ya. Yang bodoh yang mana, saudara? Tetapi ini firman dong. Ini firman, saudara. Bahwa hari-hari kemudian akan banyak orang yang murtad. Kemudian mereka akan mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan, roh-roh yang menyesatkan, ajaran setan-setan. Mereka akan ikuti. Saking sudah kepepet mungkin ya saudara ya, imannya sudah ikutan runtuh ya saudara ya. Lalu mereka mulai mencari, mengikuti ajaran-ajaran yang enggak benar, aliran-aliran yang enggak benar. Bersyukur Bu Yanti kesana dulu baru ditangkap Tuhan ya. Wah, yang bahaya kalau ditangkap Tuhan dulu baru kesana, itu bahaya. Jadi Bu Yanti pertahankan iman ya Bu ya. Apapun yang terjadi ya Bu ya, keluarga boleh membuang kita, tapi percayalah Yesus tidak akan pernah meninggalkan Bu Yanti ya. Demikian dengan kita ya saudara. Jangan biarkan kita murtad karena situasi yang sulit lalu kita mengikuti ajaran-ajaran. Ini firman. Ini kayak rentetan atau mata rantai atau mungkin sesuatu yang berkesinambungan saudara. Gak bisa dipisah. Kalau sudah ini terjadi ya yang kedua, yang ketiga, gitu saudara. Orang akan banyak yang murtad. Semakin sulit, orang akan semakin murtad karena mereka ingin bagaimana hidup ini senang dan menyenangkan. Dan yang terakhir saudara, semua keadaan ini pasti merupakan masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat bagi orang-orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan. Betul? Wah, kayak derek yang Gunung Kawi kok sukses ya. Saya kai boleh harta karun. Nek dulu Bu Yanti tidak ketemu harta karunnya sampai pas anak orang boleh harta karunnya nggak ketemu. Ini kok sekarang ketemu ya? Oh, segala kemungkinan tuh iblis bisa kerjakan gitu ya. Lalu kita mulai, lah aku dari Gusti kok kayak ini terus, malah saya susah, malah saya abad. Hati-hati ya. Memang keadaan ini akan menjadi masa-masa yang sangat sulit dan berat bagi orang-orang percaya yang tetap ingin setia kepada Tuhan. Lalu sekarang kalau saya stop di sini, mesti ada yang gini, kok gak ada jalan keluarnya toh bogeng ki, meden-meden itu, lah terus aku kudu piye gitu ya. Ini baru saya dapat tadi pagi saudara. Ini tambahan yang baru saya dapat tadi pagi. Seperti biasa ya, racek-racek saya harus tetap tanya Tuhan, aku kok masih ganjel toh Tuhan? Yang mau tak sampaikan kemarin kok kayaknya tuh belum seret di hati saya. Tiba-tiba Tuhan mulai berbicara kepada saya, ya. Dan ini saudaraku, ini closingnya ya, ini penutupnya ya. Bagaimana supaya kita bisa menang mengatasi situasi yang jahat ini? Bagaimana supaya kita bisa menang? Satu, ini hanya ada 3 saudara. Yang ke-1 adalah pastikan bahwa setiap hari manusia roh kita menjadi bertambah kuat. Amin saudara. Amin. Pastikan setiap hari manusia roh kita menjadi semakin kuat. Amin. Caranya gimana supaya manusia roh kita ini, manusia rohani kita ini bisa menjadi semakin kuat? Caranya bagaimana? Itu Theo sudah ngomong bolak-balik saudara. DNA, doa dan Alkitab. Baca firman dan berdoa. Firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4 berkata begini, manusia itu hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Betul ya? Jadi manusia roh kita ini akan sehat, akan kuat kalau kita kasih dia makan firman. Seorang hamba Tuhan berkata begini, mulai hari ini biasakan, disiplinkan, karena kali ini bisa kita contoh ya, untuk bisa setiap hari kita semakin mempunyai manusia roh yang semakin kuat. Itu doa dan Alkitab. Baca Alkitab dan berdoa. Baca Alkitabnya, kalau selama ini yang janji selesai itu sudah selesai semua belum ya? Belum ya? Harus selesai, itu janji. Kemudian hamba Tuhan ini berkata begini, kalau kita ingin manusia roh kita itu semakin kuat, maka disiplinkan dirimu. Kita harus berani
mendisiplin diri kita sendiri. Kalau saya biasanya, kalau tabnya nggak pindah tempat, saya habis nyembah itu ya jam 3 selesai jam 4, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit ya. Saya langsung buka tab saya baca Alkitab. Itu saat teduh yang sangat menyenangkan. Belum nanti saya bisa dengar dari radio, saya bisa baca lagi siang harinya gitu. Tak pikir saudara, wah aku ini luar biasa ya. Kutu-kutu belum ditanya apa mau Alkitab. Terus nanti aku dengerin sambil masak jam 4 itu saya pasti pasang radio Betani, dengerin firman lagi. Nanti siang saya mesti baca firman lagi. Ternyata saudara, itu masih kurang. Saudara mau ngerti porsi baca Alkitabnya supaya manusia kita kuat, 1 jam sekali. Luar biasa ya saudara ya. Pendeta ini bilang, disiplinkan diri Anda dengan membaca Alkitab 1 jam 1 kali. Ya enggak harus beberapa pasal ya. Saya rasa wong nek buka HP per detik kita bisa, per menit aja bisa, itu kan. Coba, bisa enggak kita diam sedina ora buka HP, gatal tangannya ya, baru berapa menit aja udah dilihat karena BBM aja, orang SMS aja, masih gitu ya. Tapi kalau buka Alkitab kok mabok tangannya. Loh, saudara, mulai disiplin ya. Mulai disiplinkan diri kita, paksa diri kita baca Alkitab. Jangan 1 jam sekali dulu lah, rutin dulu, itu sudah bagus saya kira. Rutin dulu baca Alkitab. Syukur porsinya ditambah lagi, ya. Kalau belum bisa 1 jam sekali, ditambah porsi baca Alkitabnya. Karena ini adalah roti hidup saudara. Ini adalah makanan untuk manusia roh kita. Dan ini firman ini yang akan membuat manusia roh kita kuat, ya. Yang kedua adalah doa. Saya kemarin baru sedikit menekankan kepada ibu-ibu supaya minta ke Tuhan, ya, berbahasa roh, doa dalam roh, ya, doa dalam roh itu harus kita minta karena kekuatan saya, ini pengalaman saya ya. Ada sih orang yang penuh roh tapi sampai hari ini belum bisa bahasa roh ya. Saya nggak ngerti itu bagaimana Tuhan, tapi pengalaman saya kalau ada apa-apa saya langsung bahasa roh. Kemarin ada seorang ibu beberapa hari yang lalu bersaksi kepada saya juga mungkin seperti yang dialami adik saya tadi ya. Dia itu pergumulannya memang suaminya itu seorang yang sangat temperamental saudara. Dia selalu mengalami KDRT. Beberapa waktu yang lalu dia juga begitu, hanya karena salah paham sedikit. Dia sedang duduk tuh suaminya sudah ngangkat kursi yang bagi saya mungkin kena kepala ya lumayan ya. Sudah diangkat di atas kepalanya. Dulu sebelum dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dulu itu masih berat kena kepalanya beneran. Kemarin dia cuma bilang gini, saya hanya duduk diam, saya bahasa roh terus, khusus sama saya bahasa roh terus. Akhirnya kok gak dilempar di kepala saya, dibanting, hancur kursinya itu. Dia hanya berbahasa roh, doa dalam roh ya. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang sudah bisa berbahasa roh, pakai terus itu ya, pakai terus itu kekuatan yang luar biasa. Luas ini kemarin bilang itu bahasa rahasia kita dengan Tuhan. Manusia tidak ngerti, kita tidak ngerti, iblis ya tidak tahu. Ketika kita berbahasa roh antara roh kita dengan Tuhan, itu yang tahu ya. Jadi doanya itu. Maka kita yang pertama kita harus pastikan manusia roh kita menjadi tambah kuat itu setiap hari dengan cara mendisiplin diri di dalam doa dan Alkitab ya. Kemudian yang kedua, ini yang sering banyak orang Kristen salah ya. Yang kedua, jangan hanya mengejar kemuliaan Allah. Yo, tiap hari, tiap ibadah kita mengejar kemuliaan Allah ya. Tiap hari rasanya kepengen kita ada di dalam lingkup kemuliaan Allah. Ya, nyanyi ya yang sinar kemuliaan-Mu Bapa, pokoknya kemuliaan-kemuliaan itu kita kejar. Tapi banyak orang percaya yang lupa, yang mungkin tidak ngeh ya selama ini ya, bahwa kita harus mengejar yang namanya mematikan kedagingan dan penyerahan hak. Loh, kalau kita hanya sekedar, oh aku mau tak matikan kok kedaginganku, kita tidak mengejar seperti kita mengejar kemuliaan Allah. Artinya dengan segala daya upaya kita akan terus kalah dengan kedagingan kita. Makanya setiap hari
kita harus berkata kepada diri kita sendiri, aku harus lepaskan kedaginganku, penyerahan hak kita, hak yang harusnya aku senang-senang duniawi itu hakku, diserahkan saudara. Jadi mengejar sesuatu yang mendatangkan hal yang positif dalam diri kita, terutama untuk mengalahkan kedagingan kita ini. Kadang kita lemah loh. Dalam hal mengalahkan kedagingan ini kita lemah. Jujur nggak saudara? Jujur ya. Mau doa aja itu loh, beratnya. Terus siapa kemarin yang pengakuan sama saya ya? Biasanya saya tuh jam bangun, ini aku dadak menyangsai, saya tahu Tuhan 10 menit lagi toh Tuhan. Padahal jadi 10 menit, 20 menit yang kita tawar itu, kita juga nggak bisa tidur loh. Klesi, buat daripada klesi 20 menit tadi kita sudah bisa pakai untuk menyembah. Tapi itulah kedagingan. Disiplin itu banyak saudara. Dilepaskan kedagingan ini kalau kita tidak mengejar dia. Ini mungkin bahasanya nggak tahu yang lebih tepat gimana ya. Tapi kita ini serius gitu loh, sungguh-sungguh gitu loh. Niat kita itu benar-benar kita kejar sampai bisa kita mematikan kedagingan kita. Penyerahan hak itu yaitu tadi, hak kita untuk tidur, hak kita untuk dolan, hak kita untuk apa, kadang harus diserahkan untuk hubungan kita dengan Tuhan, ya, untuk manusia roh kita, untuk sesuatu yang membuat iman kita ini menjadi lebih kuat lagi, ya. Ini bahasa saya tidak ngerti artinya. Dengan cara demikian saudara, itu ke belakangnya akibatnya dampak positif yang akan kita terima dengan kalau kita ini lebih mengejar lagi, mematikan kedagingan. Bahasanya apa ya, itulah saudara mengerti ya, mematikan kedagingan ini supaya nanti daging kita ini tidak manja waktu kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Saya harus jujur, masih banyak loh anak-anak Tuhan yang kalau situasinya nggak enak mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu kelihatan banget. Kesenggol sitik, marah, ya. Terus beberapa waktu yang lalu, sekarang pulang sudah enggak ya. Dulu tuh kalau nyuci piring bareng saudara, namanya tempatnya sempit, nyuci piring bareng, tangan dia tuh nyuci modelnya gini. Kalau kita kan gini, wangganya sempit ya, dia gini. Nah nanti kalau saya nyabuni kan kena sabun ya, dia bilang gini, saya. Malah sabun sak durit itu harus dicuci saudara. Saya bilang, waktu nih kontak nyuci tanganmu. Kalau cuci piring ya akibatnya mesti kena sabun cuci piring gitu. Sekarang dia sudah jar saudara ya, sudah mulai ngerti, sudah mulai pintar saudara. Terus saya berpikir, lah mau kena untuk sabunnya harus bingung nih apa ngombah. Itu nanti kalau masa sukar, kita teraniaya, kita mengalami penderitaan fisik, terus piye, lah nangis 24 jam nggak berhenti. Sakit menjauh, aduh lara nih tanganku ya. Seperti itu saudara. Jadi kita dipersiapkan jadi anak Tuhan yang punya mental baja. Jangan sedikit-sedikit kita lemah, jangan sedikit-sedikit kita menyerah. Jangan ya kalau kedagingan kita, keakuan kita itu kesenggol sedikit, wah kita sudah mulai gak punya kekuatan lagi. Jangan ya saudara ya. Supaya ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakan itu saudara, kita akan tetap kuat, kita akan tetap siap menghadapinya. Kemudian yang terakhir adalah jaga sikap hati kita. Jaga sikap hati kita. Jangan biarkan hati kita berpaling kepada yang lain selain Tuhan. Ya, jaga sikap hati kita. Situasi boleh susah, situasi boleh buruk saudara-saudara, tetapi ketika sikap hati kita tetap benar, tetap bersih. Kalau Paulus bilang hati nurani yang murni, hati kita ini tetap murni di hadapan Tuhan, maka itu yang akan membuat iman kita tidak kandas. Amin ya. Kalau sikap hati kita benar, tetap murni, nurani kita ini di hadapan Tuhan, untuk Tuhan, maka apapun boleh terjadi, tapi iman kita tidak akan kandas. Ini saudara yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan biarlah firman ini akan membuat kita mulai kalau seperti seorang prajurit itu siaga, ya, siap-siap. Ternyata hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari yang semakin sulit. Tuhan memberkati.